Villain Squad and KTM Lovers dan Husqvarna Squad, atau kita sebut apa ya, maybe Sport Villain Owner atau yang bakalan jadi calon pengguna Sport Villain 250. Balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oke, guys, video sekarang gue excited banget. Kenapa? Karena kita bakalan rilis modifikasi motor yang fenomenal, yang keren, gitu kan? Yaitu Husqvarna Sport Villain 250 modified by Monkey World Garage, dan tempatnya juga pun berbeda. Biasanya kita selalu di garasi kita, ya kan? Di bengkel kita sekarang ada di toko kopi manusia. Gitu. Kenapa gue bikin video di sini, gue reviewnya di sini? Karena lo bisa lihat, ini motor yang gokil, keren banget, Husqvarna 250, Sport Villain 250. Kebetulan yang masuk ke Indonesia Husqvarna-nya atau Husqvarna itu baru yang Sport Villain 250 401 dan 701. Yang mana motor ini kalau menurut gue ini paling cocok dan paling keren buat lo ngeceng dari cafe to cafe, ya kan? Jadi kenapa minggu ini gue videonya ada di toko kopi manusia, gitu. Oke, gue pengen ngasih lihat ke lo apa yang udah Monkey World Garage garap buat motor yang keren dan kece satu ini. Jadi basically seperti kalian tahu di video kita sebelumnya, Monkey World Garage itu official, jadi kayak seperti sub dealernya Husqvarna Indonesia under Husqvarna Mitra Indo yang ada di Jakarta, ya kan? Dan juga yang ada di Surabaya di Saddle Motobike. Nah, kita memang ada unit yang barunya, yang standarnya, dan pada saat ini rilis seperti janji gua, MWG pasti bakalan bikin yang versi gokilnya, yang versi keren, yang pasti beda, berubah dalam segi modifikasi dari bentuk ya stoknya, bentuk aslinya kayak gimana. Nah, ini hasilnya yang udah kita kerjain. Jadi banyak perubahan. Sebetulnya kita nggak ngerubah, kita nggak custom, gitu, nggak kayak Om Ateng atau tim Katros yang memang mungkin dia lebih ke custom. Kita modifikasi, jadi kita sebetulnya semuanya partnya plug and play, gitu. Jadi ada custom yang memang untuk plug and play, gitu kan. Kita bahas satu persatu mungkin ya, dari parts-parts yang kepasang di motor ini. Pertama, gue lihat motor ini udah keren sebetulnya. Cuman memang jujur aja, kekurangan dari motor ini adalah ground clearance yang rendah. Suspensinya dia travelnya pendek, belakang ataupun depan gitu. Jadi gue pertama kali gue cobain langsung kepikiran yang ada di otak gue adalah gimana motor ini gue jadiin tinggi, jadi ground clearance-nya pun tinggi, untuk riding position-nya akan lebih enak pastinya. Gitu. Di luar memang sudah enak bawaannya, karena kemarin gue ke Bali sendiri, gue ngerasain sendiri, kita bawa dua motor Sport Villain 250, kita keliling Bali gitu, itu oke, itu udah cukup oke, udah cukup enak. Cuma menurut gue masih kurang maksimal lah, gitu. Karena kenapa? Karena terlalu rendah. Jadi akhirnya motor ini pertama yang kita rubah adalah dari segi suspensi dan kaki-kaki. Nggak lain nggak bukan pastinya. Belakang kita pakai Öhlins BM735, ya kan, seperti di Duke-nya MWG atau di Duke yang sering kita garap, ya kan. Untuk depan itu spring masih standar, hanya oil shock-nya aja yang kita setting ulang biar dia lebih stiff dan rebound-nya lebih ada dibandingin originalnya. Kedua, velg. Karena bentuknya ini udah keren, cuman sayangnya velgnya masih bawaan pabrik, itu velgnya casting wheels, gitu kan. Menurut gue tuh kayaknya aduh kurang oke lah ya, gitu kan. Maksud gue ini lebih keren kalau pakai jari-jari. Dan seperti biasa kita udah pernah bikin kan dulu di awal 390 keluar, kita pertama yang kita R&D untuk spoke wheels khusus 390 Adventure atau 250 Adventure. Itu pun bisa dipakai di mana aja, di Duke bisa, bahkan sekarang kita aplikasikan ke Sport Villain 250. Jadi gue langsung mikir ini motor keren, konsepnya kita akan rubah touch up dikit, gitu kan. Kita bikin mungkin ya scrambler tapi agak tracker sedikit, ya kan. Karena memang kita tidak spesialis di custom, kita hanya modifikasi. Jadi gue pikir yang plug and play tapi bikin motornya jadi makin kece gitu.
Jadi akhirnya suspensi kita ganti agar ground clearance lebih tinggi. Velg kita ganti pakai spoke wheels. Depan belakang lebarnya itu sama dengan lebar original, itu 4 inch dengan 3,5. Ban gue pasangin ban dual purpose Pirelli NT60 karena gue anggap NT60 dual purpose-nya dia kayaknya 80-20, jadi oke gitu kan, buat on road masih oke. Dan akhirnya jadi kayak gini, jadi kita pasangin suspensi, kita upgrade. Spoke wheels kita ganti, casting wheels kita ganti dengan spoke wheels. Habis itu yang pasti knalpot kita ganti pakai yang model retro tapi keren gitu kan. Dia Leo Vince, pilihan yang oke lah kalau menurut gua. Jadi dia udah bentuknya neo retro, bentuknya klasik, ya kan? Dan pas banget buat ini. Jadi gua anggap Leo Vince pilihan yang pas. Habis itu, nah yang paling keren adalah kalau menurut gua anggap di motor sebetulnya udah oke. Cuman emang butuh, ya seperti gue bilang tadi, touch up sedikit dari motor ini. Nah, seperti biasa, MWG selalu kerjasama dengan M15 untuk kita istilahnya develop parts-parts atau aksesoris baru untuk motor-motor yang baru keluar. Nah, yang kita develop bareng itu adalah crash bar. Jadi dari segi safety-nya itu pun masih jelas ada, gitu kan. Jadi kita bikin crash bar-nya tapi dengan bentuk yang minimalis, yang nggak jadi ngerubah konsep motor itu sendiri, ya kan. Crash bar kita ganti, kita bikin. Windshield kita bikin, jadi ini kita bilangnya fly screen. Kita bikin fly screen, nanti lo bakal lihat detailnya dari ini motor kayak gimana. Habis itu headlamp guard, karena buat gue adanya headlamp guard dan kita bisa bilang windshield ya, atau fly screen. Headlamp guard plus fly screen gue bilang itu keren banget, dan itu kita bikin bareng sama M15. Terus sisanya kita pasangin beberapa parts dari FXR yang memang kebetulan juga kita produksi di Taiwan. Kita ada untuk cover engine seperti biasa, ya kan. Terus ya ada side stand enlarge, ya kan, sama ya penak-penik yang lain sih. Cuman overall gue happy banget. Gue ngerasa puas akhirnya untuk motor yang fenomenal ini, yang jarang saat ini masih jalan. Maksudnya masih kurang, nggak begitu banyak, ya kan. Dan juga unitnya ke depannya kayaknya akan limited seperti kakaknya 401 ataupun 701. Dan kita kedapatan kebagian motor satu unit motor ini, dan kita modifikasi total, dan bisa dibilang ini stage pertama yang kita modifikasi dari segi tampilan. Karena kenapa? Nantinya pasti kita bakal upgrade lagi seperti yang udah kita upgrade ke motor-motor KTM ataupun motor yang sebelumnya kita pernah upgrade. Nanti kita bakal upgrade selanjutnya mungkin di area braking system, dari mulai master rem, terus dari mulai disc brake depan belakang, itu pasti kita akan upgrade. Cuman mungkin untuk stage 1, untuk awal ini yang udah jadi. Jadi lo bisa lihat sendiri deh nanti ntar kayak gimana. Yang pasti sih gue excited banget. Jadi buat riding cafe to cafe ini udah oke banget. Dan kita bakalan upgrade lagi selanjutnya, dan kalian tunggu aja, bakal lihat nanti kayak gimana lagi kalau MWG udah ngupgrade untuk selanjutnya. Oh ya, sorry, ada yang lupa satu hal. Jadi ini motor memang idealnya untuk sendiri. Karena kenapa? Kalau berdua dia space-nya kecil sekali dengan ada passenger grab handle di belakang. Jadi gue sama M15 sepakat untuk bikin top rack belakang buat lo kalau kalian pengen touring atau trip pendek gitu kan, dan bisa bawa tailback. Kebenaran kita lagi nggak pasang sekarang, tapi nanti ada di foto ininya, di foto motor ini ada. Itu kita bikin top rack belakang by M15. Itu jadi single seat dengan posisi top rack di belakang. Gitu. Jadi akhirnya lo bisa pakai motor ini riding sendiri keliling kota, ataupun lo jalan, lo touring short trip dengan bawa barang yang nggak terlalu banyak tapi tetap bisa lo bawa. Dan pastinya
estetika motor lo tetap terjaga dan tetap keren. Itu sih. Jadi gue excited banget ya. Gokil ya. Asli gokil. Gue puas. Dan yang pasti MWG bakalan terus explore lagi untuk modifikasi motor-motor KTM ataupun Husky kalian biar bisa makin kece dan makin keren kalau pas kalian buat ngeceng, ya kan? Oke, gue mau lanjut ngopi sama tim gue, ada Noval, ya kan? Kita bakal lanjut ngopi lagi di toko kopi manusia. Oh ya, jangan lupa kalian subscribe, bunyiin loncengnya, likes. Kalau komen agak slow respon, lo bisa follow Instagram kita di monkeyworks_garage. Lo mau lihat katalog, mau lihat galeri kita, atau mau lihat Tokped kita, lo bisa kunjungin website kita di www.monkeyworksgarage.com. So, oke, sampai ketemu minggu depan di video-video dan video review, video modifikasi yang lainnya. Herman sign out. See you next week. Bye-bye.